Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali, Bapak, Ibu, dan Sobat Sehat semua di channel kesayangan kita, Sobat Sehat Penyakit Dalam. Pernahkah saat berjalan-jalan di pasar tradisional, mata Anda menangkap sesosok kuncup bunga berwarna merah muda keunguan yang cantik? Dengan batang panjang dan aroma semerbak yang begitu khas, itulah dia sang primadona yang akan kita bahas tuntas hari ini. Kecombrang, atau yang di beberapa daerah dikenal sebagai honja atau kincum, seringkali ia hanya dianggap sebagai bumbu penyedap dalam masakan pecat atau arsi. Namun, tahukah Anda bahwa di balik penampilannya yang eksotis dan aromanya yang memikat, tersimpan segudang rahasia farmasi alami yang luar biasa dahsyat untuk menjaga kesehatan kita di usia emas. Selama ini, kita mungkin hanya mengenal kecombrang sebagai penghilang bau amis pada ikan atau penambah kesegaran pada sambal. Banyak yang belum menyadari bahwa fungsi kuliner tersebut hanyalah efek samping dari kekuatan sejatinya. Nenek moyang kita telah menggunakan tanaman ini selama berabad-abad bukan hanya untuk kelezatan, tetapi juga sebagai obat. Hari ini, kita akan mengangkat derajat kecombrang dari sekadar bumbu dapur menjadi apotek hidup Nusantara yang layak mendapatkan tempat terhormat di piring dan dalam rutinitas kesehatan kita. Mari kita selami bersama. Mengapa tanaman ini begitu istimewa dan bagaimana ia bisa menjadi sekutu terbaik kita dalam menjaga vitalitas? Lalu, dari mana datangnya semua kekuatan ajaib kecombrang ini? Jawabannya terletak pada kandungan fitonutrin yang sangat kaya di dalamnya. Fitonutrin adalah senyawa bioaktif yang diproduksi oleh tanaman untuk melindungi dirinya sendiri dari serangan hama, penyakit, dan radiasi matahari. Senyawa-senyawa seperti flavonoid, saponin, terpenoid, dan tanin adalah sistem pertahanan diri tanaman tersebut. Kabar baiknya adalah, ketika kita mengonsumsi kecombrang, kita seolah meminjam sistem pertahanan super canggih ini untuk digunakan oleh tubuh kita. Inilah bukti nyata betapa alam telah menyediakan segala sesuatu yang kita butuhkan untuk tetap sehat dan kuat. Aroma khas kecombrang yang begitu kuat dan menyegarkan berasal dari kandungan minyak atsiri atau essential oil di dalamnya. Minyak inilah yang menjadi sumber dari banyak khasiatnya, mulai dari antibakteri hingga penenang. Namun selain itu, kecombrang juga bukan tanaman kosong. Ia mengandung serat pangan yang baik untuk pencernaan, serta berbagai vitamin dan mineral penting dalam jumlah yang berarti. Di dalamnya terdapat vitamin C, kalsium, fosfor, dan zat besi, yang semuanya merupakan nutrisi krusial yang sangat dibutuhkan oleh tubuh kita, terutama saat usia tidak lagi muda. Jadi, setiap irisan kecombrang adalah tambahan gizi yang berharga. Mari kita mulai dengan rahasia terbesarnya. Kecombrang adalah gudang antioksidan yang luar biasa. Bayangkan sel-sel tubuh kita seperti besi. Setiap hari ia terpapar oleh oksigen dan polusi dari lingkungan yang disebut radikal bebas, yang bisa membuatnya berkarat atau rusak. Proses karat pada sel inilah yang menyebabkan penuaan dini dan berbagai penyakit degeneratif. Antioksidan, terutama flavonoid yang melimpah dalam kecombrang, bekerja sebagai zat anti karat super ampun. Ia menetralkan radikal bebas sebelum sempat merusak sel-sel sehat kita, menjaga tubuh tetap muda dan berfungsi optimal dari dalam. Salah satu keluhan paling umum di usia senja adalah nyeri sendi, linu, pegang, atau rematit. Ini terjadi karena adanya peradangan pada persendian. Kecombrang memiliki sifat anti-inflamasi atau anti radang yang kuat, berkat senyawa-senyawa aktif di dalamnya. Mengonsumsi kecombrang secara teratur dapat membantu menekan produksi zat-zat pemicu peradangan di dalam tubuh. Ini ibarat kita mengirim pasukan pemadam kebakaran alami ke sendi-sendi yang sedang panas dan bengkak. Hasilnya, rasa nyeri bisa berkurang, pembengkakan menyusut, dan sendi pun terasa lebih nyaman untuk digerakkan. Manfaat anti radang dari kecombrang tidak hanya terbatas pada sendi. Bapak dan ibu yang masih aktif berkebun, senam, atau banyak berjalan kaki mungkin sering merasakan pegal-pegal atau nyeri pada otot.
Ini juga merupakan bentuk peradangan mikro pada serat otot. Sifat antiinflamasi pada kecombrang juga bekerja efektif untuk mempercepat pemulihan otot. Mengonsumsinya setelah beraktivitas fisik dapat membantu mengurangi rasa sakit dan kaku pada otot. Membuat tubuh terasa lebih cepat bugar dan siap untuk beraktivitas kembali keesokan harinya tanpa rasa pegal yang mengganggu. Di dunia yang penuh dengan mikroba, tubuh kita butuh perlindungan ekstra. Kecombrang telah terbukti secara ilmiah memiliki aktivitas antibakteri dan anti jamur yang kuat. Minyak atsiri dan senyawa fenolik di dalamnya mampu menghambat pertumbuhan berbagai jenis bakteri patogen, termasuk yang sering menyebabkan masalah pencernaan atau infeksi kulit. Dengan rutin menambahkan kecombrang ke dalam masakan, kita tidak hanya menambah cita rasa, tetapi juga membantu membersihkan makanan kita dari mikroba yang tidak diinginkan dan memperkuat pertahanan tubuh dari dalam terhadap infeksi. Kecombrang memiliki sifat diuretik ringan, yang artinya ia dapat membantu meningkatkan produksi urin. Jangan salah, ini adalah efek yang sangat positif. Dengan aliran urin yang lebih lancar, tubuh kita menjadi lebih efisien dalam membuang racun-racun yang menumpuk serta kelebihan garam natrium. Proses pembersihan atau detoksifikasi ini sangat meringankan kerja ginjal. Selain itu, dengan berkurangnya kadar garam dalam tubuh, volume darah juga lebih terkontrol, yang pada gilirannya dapat memberikan efek positif dalam membantu menjaga kestabilan tekanan darah. Meskipun bukan sebagai obat utama, kecombrang dapat menjadi bagian dari pola makan sehat untuk membantu mengelola gula darah dan kolesterol. Kandungan serat di dalamnya membantu memperlambat penyerapan gula dan lemak dari usus. Di sisi lain, kekuatan antioksidannya yang tinggi membantu melindungi pembuluh darah dari kerusakan akibat kolesterol jahat LDL yang teroksidasi. Jadi, dengan memasukkan kecombrang ke dalam menu harian, kita memberikan dukungan ganda, membantu mengontrol penyerapan dari makanan, sekaligus melindungi organ target dari kerusakan. Memperkuat tulang dan gigi. Meskipun bukan sumber utama, kecombrang tetap menyumbangkan mineral penting untuk kesehatan tulang, yaitu kalsium dan fosfor. Seperti yang sudah kita ketahui, kedua mineral ini adalah komponen fundamental yang membentuk struktur tulang dan gigi kita, memberikannya kekuatan dan kepadatan. Setiap asupan tambahan dari sumber alami seperti kecombrang sangatlah berarti untuk membantu memenuhi kebutuhan harian kita. Ini adalah cara lezat untuk turut berinvestasi dalam menjaga tulang tetap kokoh dan mencegah risiko pengeroposan tulang di kemudian hari. Manfaat kesehatan kecombrang yang telah kita bahas tadi mungkin bekerja secara diam-diam di dalam tubuh. Namun, ada pula keajaiban-keajaiban lain dari kecombrang yang bisa kita rasakan dan lihat langsung dalam kehidupan sehari-hari. Inilah yang membuatnya begitu dicintai dalam tradisi kuliner Nusantara. Keajaiban ini tidak hanya memanjakan lidah, tetapi juga meningkatkan kualitas hidup kita dengan cara-cara yang sederhana, namun sangat efektif. Mari kita telusuri manfaat praktisnya. Penghilang bau amis paling ampuh. Inilah reputasi kecombrang yang paling legendaris di dunia dapur. Siapapun yang pernah memasak ikan atau hidangan laut, pasti tahu betapa sulitnya menghilangkan bau amis yang membandel. Irisan atau tumbukan kecombrang adalah solusinya. Senyawa-senyawa aromatik dan asam organik di dalamnya bekerja dengan cara menetralkan trimetilamina, yaitu senyawa kimia yang menjadi penyebab utama bau amis. Ia tidak hanya menutupi, tetapi benar-benar menghilangkan bau tersebut, membuat hidangan ikan menjadi segar, wangi, dan jauh lebih nikmat. Pengharum alami untuk bau badan dan mulut. Kemampuan kecombrang dalam menetralkan bau tidak berhenti di dapur. Sifat antibakteri dan aromanya yang kuat juga menjadikannya deodoran alami dari dalam. Dengan mengonsumsinya, kita membantu melawan bakteri penyebab bau badan yang berkembang di keringat. Hal yang sama berlaku untuk kesehatan mulut. Mengunyah irisan tipis kecombrang, jika berani, atau berkumur dengan air rebusannya dapat membantu membunuh bakteri penyebab plaque dan nafas tidak sedap
memberikan kesegaran alami yang tahan lama dari sumbernya. Pembangkit selera makan yang hilang. Bagi sebagian lansia, penurunan nafsu makan adalah masalah serius yang bisa berujung pada kekurangan gizi. Aroma kecombrang yang tajam, asam, dan segar secara ajaib mampu merangsang kelenjar ludah dan lambung untuk memproduksi enzim pencernaan. Rangsangan ini akan mengirim sinyal lapar ke otak dan membangkitkan kembali selera makan yang sempat hilang. Menambahkan sedikit saja sambal kecombrang atau irisan segarnya pada masakan bisa menjadi cara yang sangat efektif untuk membuat makanan terasa lebih menggugah selera. Penambah energi dan pengusir letir. Perasaan lemas, letir, dan tidak bertenaga seringkali disebabkan oleh kekurangan zat besi yang memicu anemia ringan. Seperti yang telah disebutkan, kecombrang mengandung mineral zat besi. Meskipun jumlahnya tidak setinggi daging merah, kontribusinya sebagai sumber nabati tetaplah penting. Zat besi adalah komponen inti dari hemoglobin yang bertugas mengangkut oksigen ke seluruh tubuh, termasuk ke otot dan otak. Dengan asupan oksigen yang cukup, tubuh terasa lebih berenergi dan tidak mudah lelah dalam menjalani aktivitas harian. Rahasia kulit awet muda. Kecantikan kulit yang sehat berasal dari dalam. Kekuatan antioksidan super dari kecombrang bekerja sebagai pelindung utama bagi kolagen dan elastin, dua protein yang menjaga kulit kita tetap kenyal dan kencang. Radikal bebas adalah musuh utama kolagen, yang akan merusaknya dan menyebabkan keriput serta kulit kendur. Dengan pasukan antioksidan dari kecombrang yang rutin berpatroli di dalam tubuh kita, kerusakan ini dapat diperlambat secara signifikan, membantu menjaga kulit tampak lebih cerah, segar, dan awet muda secara alami. Sekarang kita sudah tahu betapa luar biasanya manfaat kecombrang, baik untuk kesehatan organ dalam maupun untuk kualitas hidup sehari-hari. Tentu pertanyaan selanjutnya adalah, bagaimana cara memilih, mengolah, dan menyimpannya dengan benar agar semua manfaat itu tidak hilang? Tenang, Sobat Sehat. Di bagian ini, kita akan memberikan panduan praktis yang lengkap, mengubah Anda dari sekadar pengagum menjadi ahli dalam memanfaatkan permata kuliner Nusantara ini. Memilih kecombrang yang bagus di pasar adalah kunci pertama. Perhatikan kuncup bunganya, pilihlah yang masih menguncup rapat, kelopaknya belum mekar sepenuhnya. Warnanya harus cerah, merah muda keunguan yang segar, bukan pucat atau kecoklatan. Tekan batangnya dengan lembut. Harus terasa kokoh, padat, dan tidak layu. Terakhir, andalkan indera penciuman Anda. Dekatkan ke hidung, kecombrang yang berkualitas akan mengeluarkan aroma wangi yang kuat dan khas bahkan sebelum diiris. Hindari yang sudah layu, memar, atau berlendir. Setelah tiba di rumah, penanganannya cukup mudah. Cuci bersih seluruh bagian kecombrang di bawah air mengalir untuk menghilangkan sisa tanah atau kotoran. Untuk bagian kuncup bunga, Anda bisa membuang beberapa kelopak terluar yang mungkin sedikit keras. Setelah itu, iris tipis-tipis melintang. Semakin tipis irisannya, semakin keluar aromanya. Untuk bagian batang mudanya sering disebut bongkot atau rias, kupas lapisan terluarnya yang agak keras. Lalu ambil bagian dalamnya yang berwarna putih dan iris tipis seperti Anda mengiris serai. Ide olahan pertama, mentah dalam sambal mata. Cara termudah dan paling populer untuk menikmati kecombrang adalah dalam kondisi mentah, yaitu sebagai bahan utama sambal mata khas Bali. Caranya sangat sederhana. Campurkan irisan tipis bunga kecombrang dengan irisan bawang merah, cabai rawit, dan sedikit daun jeruk. Beri sedikit garam dan perasan jeruk limau atau jeruk nipis. Terakhir, siram dengan sedikit minyak kelapa panas. Aduk rata. Sambal ini memberikan sensasi rasa dan aroma yang meledak di mulut, sangat cocok disantap dengan ikan atau ayam bakar. Ide olahan 2. Dimasak dalam kuah dan tumisan. Kecombrang juga sangat lezat saat dimasak. Aromanya akan sedikit melunak namun tetap memberikan karakter yang unik pada masakan. Bapak dan Ibu bisa memasukkan irisan kecombrang ke dalam masakan gulai, kari, atau hidangan arsik ikan khas Batak.
Ia akan memberikan sentuhan asam dan wangi yang segar, menyeimbangkan rasa santan yang gurih. Selain itu, menumisnya sebentar bersama sayuran lain seperti kangkung atau pakis juga merupakan pilihan yang lezat dan praktis untuk lauk sehari-hari. Ide olahan 3, minuman sehat teh kecombrang. Siapa bilang kecombrang hanya untuk makanan? Kita juga bisa membuatnya menjadi teh herbal yang menyehatkan. Ambil beberapa iris bunga kecombrang, cuci bersih. Seduh dengan segelas air panas. Sama seperti membuat teh biasa. Biarkan selama 5-10 menit hingga air berubah warna menjadi merah muda pucat dan aromanya keluar. Anda bisa menambahkan sedikit madu atau perasan jeruk nipis untuk menambah cita rasa. Minuman ini sangat menyegarkan dan merupakan cara mudah untuk mendapatkan manfaat antioksidannya. Cara menyimpan kecombrang agar tetap awet. Kecombrang segar tidak bertahan lama di suhu ruang. Untuk penyimpanan jangka pendek 3-5 hari, bungkus kecombrang yang belum dicuci dengan kertas koran atau tisu dapur, lalu masukkan ke dalam kantong plastik dan simpan di laci sayuran kulkas. Untuk penyimpanan jangka panjang, Anda bisa membekukannya. Iris-iris kecombrang sesuai kebutuhan, masukkan ke dalam kantong plastik klip kedap udara, lalu simpan di dalam freezer. Cara ini bisa menjaga aroma dan kualitasnya selama berbulan-bulan. Siap digunakan kapan saja Anda butuhkan. Sobat sehat, setelah mengetahui semua keajaiban dan cara mengolahnya, ada satu prinsip yang tidak boleh kita lupakan. Kebijaksanaan. Sehebat apapun bahan alami, ia tetap memiliki aturan main dan bukan berarti bisa dikonsumsi tanpa batas. Seperti halnya nasihat orang tua. Alam pun menuntut kita untuk bersikap seimbang dan tidak berlebihan. Bagian ini sangat penting untuk memastikan kita mendapatkan manfaatnya tanpa menimbulkan masalah yang tidak diinginkan. Secara umum, kecombrang sangat aman untuk dikonsumsi. Alergi terhadap kecombrang sangat jarang terjadi, namun tetap waspada jika Anda memiliki riwayat alergi terhadap jahe-jahean. Poin terpenting adalah moderasi, jangan mengonsumsinya secara berlebihan dalam satu waktu. Bagi penderita JERD atau asam lambung yang sensitif, rasa asam dari kecombrang mentah mungkin bisa memicu gejala jika dikonsumsi dalam jumlah banyak. Seperti biasa, jika Anda memiliki kondisi medis serius atau sedang dalam pengobatan rutin, selalu merupakan ide yang baik untuk berkonsultasi dengan dokter Anda sebelum menambahkan bahan herbal apapun secara intensif ke dalam diet Anda. Mari kita lihat kecombrang sebagai salah satu warna cerah dalam pelangi di piring makan kita. Ia adalah warna merah muda keunguan yang cantik. Namun, untuk sehat, kita butuh semua warna: hijau dari sayuran dauni, oranye dari wortel, merah dari tomat, dan sebagainya. Jangan pernah hanya bergantung pada satu jenis makanan super. Kecombrang akan bekerja paling efektif ketika ia menjadi bagian dari sebuah orkestra makanan sehat yang beragam. Sinergi dari berbagai jenis nutrisi inilah yang akan menciptakan musik kesehatan yang merdu bagi tubuh kita. Mengonsumsi kecombrang lebih dari sekedar urusan kesehatan. Ini adalah cara kita menghargai dan melestarikan warisan kuliner dan kearifan lokal nenek moyang kita di tengah gempuran makanan instan dan modern. Memilih untuk memasak dengan bumbu-bumbu asli Nusantara seperti kecombrang adalah sebuah pernyataan. Ini adalah cara kita menjaga biodiversitas pangan Indonesia tetap hidup dan memastikan bahwa generasi mendatang masih bisa merasakan dan mendapatkan manfaat dari kekayaan alam yang luar biasa ini. Luar biasa, sobat sehat. Kita telah melakukan perjalanan yang sangat mendalam hari ini. Berawal dari memandangnya sebagai bunga penghias pasar, kita kini telah mengenalnya sebagai apotek hidup yang kaya akan antioksidan, anti radang, antibakterial, hingga penjaga kesehatan kulit dan jantung. Kita juga sudah belajar cara memilih, mengolah, dan menyimpannya layaknya seorang ahli. Semoga pengetahuan ini membuat kita semakin jatuh cinta dan bangga pada kekayaan alam Indonesia. Terima kasih yang tak terhingga telah menyimak dengan setia sampai akhir.
Semoga informasi yang kami bagikan bisa membawa manfaat nyata bagi kesehatan Bapak, Ibu, dan Sobat Sehat semua. Jika Anda merasa video ini mencerahkan, kami akan sangat berterima kasih jika Anda berkenan menekan tombol subscribe dan al-IKS sebagai bentuk dukungan bagi kami. Dan kami sangat ingin tahu, apa nama dan masakan kek Fambran yang paling favorit di daerah Anda? Bagikan cerita Anda di kolom komentar ya. Akhir kata, tetaplah sehat, teruslah berkarya, dan cintailah produk pangan lokal kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.